terkait kasus Habib Bahar, Beb. Iya. Ya, menurut Habib seperti apa? Ana sudah sering menyampaikan di mana-mana di panggung bahwa kalau Ana terlepas dari hal-hal yang lain, Ana memandang beliau ini adalah mujahid bagi para habaib muda. Ana berusaha untuk menyelamatkan harga diri seorang Habib dari oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yang memanfaatkan, yang menimbulkan keboliman, penipuan, bahkan ada hal-hal yang sampai menikahi para syara'id. Nah, jamaah banyak ingin bertanya nih, menurut Habib seperti apa nih, Habib? Nah, jadi kita ini terkadang, mohon maaf ya, Indonesia ini entah gimana ya, atau tabiatnya atau gimana, kadang-kadang kita ini harus ingat sejarah. Kita ini sudah dijajah oleh Belanda ini selama 350 tahun. Nggak ada di dunia seperti itu gitu, 350 tahun. Nggak sadar-sadar juga kita itu dijajah begitu. Sehingga kadang-kadang nggak terlecut kita, nggak sadar-sadar kecuali dengan kekerasan. Ya mungkin Allah Ta'ala mengirim seperti Habib Rizik ya, seperti Habib Bahar, yaitu untuk supaya untuk melecut kita. Kalau nggak ada mereka, siapa yang berani? Coba buktinya, mana yang bisa menandingi Habib Bahar ataupun Habib Rizik Tunsyat yang selain habaib? Mana di antara mereka? Nggak ada yang berani. Nah, itu salah satu rahmat. Kalau nggak ada mereka, tambah parah lagi Indonesia ini, negara ini. Jadi alhamdulillah ada yang seperti itu. Walaupun kita sendiri ya, walaupun Habib Bahar itu adalah murid kami ya, dan bahkan sempat saya waktu dia keluar, telepon saya pada sore harinya, dan dia bilang, Beb, saya ini sekarang disambut ratusan ribu orang yang menyambut saya. Ya sebetulnya bukan dia yang memerintahkan mereka untuk menyambut ya, wallahualam, tapi mereka karena cinta kasihnya mereka kepada Habib Bahar, sehingga mereka itu banyak berkumpul, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang pada waktu itu. Dan dia katakan, saya sempat berpesan kepada dia, Beb, ente sudah di penjara sekian lama, tolong lebih arif, lebih bijak, berdakwalah dengan siasat, gitu ya. Nah, tapi nggak bisa dipaksakan Habib Ahmad. Ana sama antum mungkin sama ya, dakwanya caranya lemah lembut gitu. Ada orang yang nggak bisa, dia tuh nggak tahan melihat sebuah kemungkaran itu, tidak tahan melihat sebuah kezaliman itu, tidak tahan. Dan insya Allah yang lemah lembut pun di antara ulama juga seperti itu, cuma caranya beda. Kita merangkul, tapi ada yang memukul gitu. Kalau nggak ada yang memukul, semua merangkul, kita jadi babu terus. Jadi artinya perjuangan orang ulama yang keras ini, yang dikatakan Nabi SAW, afdul jihad kalimatu haqqin urida biha batil. Jadi sebaik-baik jihad itu adalah sebuah kalimat yang benar yang diutarakan di depan raja yang zalim gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak ada seperti itu, maka akhirnya kita dosa semuanya. Karena kan amar ma'ruf nahi munkar itu kan harus dilaksanakan. Yang punya tangan dengan tangannya, yang punya lisan dengan lisannya, yang punya harta dengan hartanya, yang nggak bisa ya udah dengan hatinya gitu. Jadi artinya untung masih ada seperti mereka-mereka ini yang berani untuk menampakkan sebuah kebenaran. Kalau tidak, kita dosa semuanya gitu. Artinya perjuangan mereka itu lebih banyak berkorban ketimbang kita, Beb Ahmad. Nah, kita ini melemah lembut. Kita ini kan diterima oleh semua kalangan karena kita lemah lembut. Tapi orang seperti dia dimusuhi banyak orang. Nah, mungkin kita nggak dimusuhi gitu. Jadi lebih berat seperti beliau. Nah, jadi memang fenomena yang semacam ini harus ada di dunia ini ya. Jadi harus ada. Oleh karenanya di dalam pendidikan itu nggak boleh dengan cara lembut. Salah itu dengan cara lembut. Harus ada kekerasan juga. Karena apa? Setan itu satu-satunya takutnya itu dengan kekerasan. Lalu kalau seumpama yang semacam itu tidak dibenarkan, ya, dengan mengatakan itu hak asasi manusia sebagai, loh, kenapa di penjara itu harus ada kekerasan? Kenapa harus ada, ketika investigasi itu harus ada kekerasan? Kalau memang tidak boleh. Nah, ini kan juga untuk membenarkan, untuk meluruskan, untuk menjadikan orang itu baik kembali, pembinaan katanya di penjara pembinaan. Nah, ini kan juga pembinaan anak kita. Harusnya seperti itu dong. Jangan cuma ambil satu-satunya. Nah, kita ini kadang-kadang kalau nggak ada orang yang berani, kita ini nggak tampak, nggak kelihatan gitu. Jadi jazakallahu khair Habib Rizik ya, Habib Bahar, semoga Allah panjangkan umurnya mereka berdua ya. Dan kita harus menyikapi segala hal itu ya. Jangan cuma dengan hawa nafsu, jangan. Nah, tapi kita sebagai habaib kita sudah sadar. Karena apa? Sebagaimana katakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, al-habaib fi kulli waqt mabghud wa mahbub. Jadi kita ini harus siap. Di setiap saat itu ada yang benci sama kita, ada juga yang cinta kepada kita. Jadi kita nggak ada tuntutan kita cuma satu, Allah ridho, Rasulullah bangga dan senang dengan cucunya. Masya Allah Habib.